Selamat datang kepada kita semua dan terima kasih kerana menghadiri diri anda dan memberi peluang dan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan dan parable dia, okey? Dan pada saat ini parable kita di Matius 18 ayat 21 hingga 35. Matius 18 ayat 21 hingga 35, perumpamaan tentang pengampunan. Dan sebelum kita bermula dan sebelum saya serahkan kepada pengajar kita, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa kami di syurga, terima kasih kerana memberi kami peluang Bapa, di mana kami dapat mempelajari firman-Mu pada saat ini. Terima kasih atas jagaan-Mu sepanjang hari ini. Bapa, pada saat ini kami minta Roh Kudus-Mu beserta dan kami beserta lagi-lagi juga yang akan menyampaikan juga, dan kami buka hati kami menerima Roh Kudus-Mu dan berfikir dan pelajari mendapat sesuatu yang dapat mengubah hidup kami pada saat ini dan pada malam ini juga. Bapa, saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Juga boleh start. Okay, halo. Shalom. Hi, Yes. girl. Okay, halo Krista, Angel, Rembrandt, Rachel, Listi, Remy, dan Boboy. Halo. Halo. Hi. Sehat-sehat saja nih. Okay, sebelum saya mula, parable kita hari ini ialah di Matius 18 ayat 21 hingga 35. So bagi siapa-siapa yang belum baca, saya boleh menceritakan lah sebelum saya pick point on saya punya point lah untuk malam ini. Okay. Kita mula dengan ayat 21 dan teruskan kepada ayat 35 lah. Okay. Peter, iaitu disciple of Jesus, came to him lah. Dia tanya, how often ataupun berapa kali yang saya perlukan untuk saya maafkan orang yang membuat salah kepada saya. Adakah sampai 7 kali kah limit dia? So after tu Jesus pun beritahu dia lah. Dia beritahu, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. So, okay. Dalam cerita ni, dia akan relate on situation lah. Situation di mana dia inginkan Peter untuk lebih faham lah apa yang dia maksudkan dengan dia punya ayat ni. So, dekat satu kingdom of heaven, ada satu king yang ingin selesaikan dia punya hutang lah something like that. So bila dia punya servant came to the king, dia owe him banyak hutang yang dia perlu bayar lah. Tapi dia tidak dapat bayar lah. Dia tidak dapat bayar dia punya hutang, and then dia beritahu king tersebut, dia beritahu be patient of me, have patience with me and I will pay you all. So at this dia, kita bayangkan kamu along lah, along or orang yang selalu minta hutang lah dekat kamu.
dia pergi dekat kamu and minta kamu bayar money ataupun bayar something lah yang kamu at that time memang tak boleh nak afford. So itu yang terjadi lah. So disebabkan dia worried, orang tu worried, dia minta king tu ataupun master tu untuk bagi untuk bersabar dengan dia lah, untuk bersabar dengan dia and dia beritahu lah yang dia akan pay orang tu. Okay, so bila master tu lihat yang orang tu sincerely inginkan dia untuk bersabar, untuk tunggu dia, dia pun release dia lah. Dia pun meminta maaf atau accept dia punya forgiveness and dia forgive him dia punya debt lah, dia punya hutang tu. So bila after tu, bila orang tu servant tu keluar and dia tersempak dengan satu lagi dia punya orang bawahan dia. So tadi kan the king ataupun master and then dia sendiri. So after tu ada orang lagi bawah dia. So situ dia jumpa one of his fellow servant lah yang berhutang juga dengan dia, tetapi for 100 denarii. Okay, so bila dia lihat dia punya orang bawahan tu, dia late hands lah, dia macam marah dekat orang tu and dia suruh orang tu untuk bayar apa yang dia hutang. So dia nak orang tu bayar hutang dia lah. So bila dia punya servant tu melihat, dia beg lah, dia merayu dekat dia punya master tu untuk be patient dekat dia lah, untuk bagi dia masa lah untuk dia bayar hutang dia tu. Okay, so tapi after tu dia punya master tu dia tidak mau lah. Okay, dia tidak mau memberi belas kasihan yang dia minta tu. So apa yang dia buat, dia buang dia punya servant, dia punya orang bawahan tu pergi prison, pergi penjara, sampailah orang tu dapat bayar hutang. So bila orang bawahan dia lihat apa yang terjadi, dia pun sedih lah. So dia pun pergi beritahu master tadi, yang king tadi lah, yang atas, orang atasan dia punya bos tadi. So after tu, dia punya master ni, yang king tu tadi, yang atas tu tadi, dia pun pergi dekat orang tu tadi. Dia cakap, why I forgive all of your debt, but why can't you? Something like that lah. Dia beritahu. Dan dia beritahu lah, should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? Itu yang dia beritahu orang tu. And dia beritahu juga lah, and his dia beritahu lah, kalau kamu marah, or kamu kamu buat keputusan macam tu, so saya pun macam mampu untuk buat keputusan macam tu dekat kamu. Dia macam it's a bit like a karma lah, something like that, apa yang berlaku kepada orang tu. Okay, bila di ayat 35 dia beritahu, so my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespass. Okay,
So itu sinopsis lah, the whole story apa yang Yesus beritahu kepada Peter lah mengenai ini. Okay, so sebelum saya beritahu apa poin ataupun apa yang kita boleh belajar daripada short parable hari ini, saya ingin tanyalah apa poin dari kamu orang. Okay, saya nak just one point lah yang kamu dapat lihat. Tak perlu nak pick point yang tersirat lah, tak perlu. Okay, boleh saya minta Hai Beatrice, saya yang baru perasan. Okay, boleh saya minta Rachel ke untuk beritahu? Just give one point lah. One point saya adalah belajar untuk memaafkan dari hati. Itu je. Okay, thank you, Chil. Okay, itu memang basically apa yang kita akan belajar lah untuk parable kali ini. Saya ingin minta seorang lagi lah. Saya nak Yaya. Yaya, kamu sampai mana kamu dengar saya punya cerita tadi? Ke kamu sudah baca parable ni? Belum, saya tidak paham. Tapi saya ada poin lah. Kamu ada poin? Ya dari mula perkataan Yesus tu yang dia kata bukan mengampuni orang sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi beginilah kita mengampuni orang ya. Mungkin ini yang Yesus katakan, tapi boleh saja kita mengampuni orang lebih daripada 70 kali 7 kali. Mungkin, tapi yang penting tu mesti kita mengampuni orang lah, jangan memendam, jangan menahan kesalahan orang. Itulah poin saya. Okay. Thank you Yaya. Although saya tak pick point kamu, tapi tak apa. So a good point actually. Saya tak mau faham 70 times 7 tu lah, tapi saya akan go through there lah kalau saya ada point. Okay. Okay. Sekejap ya. Okay. Dari cerita ni kita lihat point of view, I mean cerita side story daripada first dari apa yang dia encounter lah. First dari master yang paling atas tu, and dia punya boss, and then orang bawahan tu. So it's a bit same story tapi different things on how diorang macam mana diorang handle this type of situation. Okay, dua situation tu ialah benda yang sama, tetapi cara diorang handle dan cara diorang cara diorang handle itulah yang berbeza. Okay, kita lihat dari sisi yang pertama lah, di mana King tadi tu, which is the master, orang atasan tu, dia memaafkan orang bawahan dia tu bila immediately after dia meminta untuk be patient dekat dia. Okay, one point yang saya boleh pick dari sini ialah bila dia memaafkan orang tu, I mean bila dia okay dengan decision orang tu untuk suruh dia be patient dengan dia, and dia janji untuk bayar dia punya debt tu, dia actually sudah memaafkan lah, macam dia tidak really
how to say, dia tidak really nak macam push orang tu untuk bayar lah, tidak. Dia macam patient, dia memaafkan orang tu lah, macam dia memang akan bagi dia time, dia memang akan maafkan lah. Okay, dari first story tu, perbezaan dua tu is dia orang punya debt. Okay, first servant tadi tu dia hutang dia punya master tu sebanyak around 10,000 lah, 10,000 talent. And then yang second tu, orang bawahan tu, dia hutang sebanyak 100 lah, 100 denarii. Okay, so kita tengok berapa, tak kisah berapa banyak hutang yang kamu ada dekat orang, or how much many hutang tu dekat kamu orang, kalau dia tidak mempunyai that compassion ataupun rasa belas kasihan untuk kamu, dia memang takkan maafkan kamu. Okay, itu yang saya ingin pick point lah. Okay, dekat kita ni, we are all sinners. Okay, we are all sinners and there's nothing, tak ada benda yang dapat menyelamatkan kita melainkan kasih Yesus. Okay, di mana Yesus mengorban, dia sacrifice lah dia punya own begotten son untuk save us all. Okay, there's nothing can compete that. Okay, so bila kita tengok perbezaan dua servant ni, kita tengok dia orang yang, same person lah, same human as us. So God, dia menghantar anak dia untuk turun ke dunia ni untuk menyelamatkan orang macam saya dengan kamu. Okay, dia tidak specifically pick point which people yang dia nak save. So basically semua orang sama. Okay, so dekat sini saya ingin beritahu lah, kamu dan saya tak ada hak. There's no right for us to judge others. Okay, sama macam servant tu tadi lah, dia tak ada hak untuk tak maafkan orang bawahan dia lah. Okay, dia tak ada hak. But bila kita tengok dari first master tadi, dia ada satu compassion ataupun belas kasihan dalam diri dia untuk memaafkan orang yang against dia, ataupun in a way of against dia. Okay, dalam kita sebagai umat Tuhan perlu mempunyai belas kasihan terhadap orang yang mengkhianati kita. Okay, kita reflect on God's love. Kita tahu, we know how much God's love, tapi God's love is terlalu beyond our understanding, that the only way yang dia boleh show is to die on the cross for us. Itu something yang bukan something yang kita boleh earn, okay? Tapi dia been given to us sebab dia sayang kita. So bila saya ingin pick point on one point lah yang saya rasa kita semua pernah alami lah. Okay, bila kita punya enemy ataupun orang yang kita tak suka tengok lah, simple sikit lah, kita tend untuk tidak maafkan mereka. Okay, despite whatever things lah. Okay, so one point yang saya tengok lah in saya punya diri as well,
kita usually tak minta maaf dekat, kita tak mengampuni orang yang buat salah dekat kita bila orang tu tak mohon maaf. Okay. Saya bagi simpel sikit lah, kita tak pernah terfikir nak maafkan orang kalau orang tu tak minta maaf, macam tak minta sorry. Something like that lah. Okay, so apa yang saya nak beritahu sini, jangan buat macam tu lah. Okay, don't ever think ataupun thought yang kalau dia maafkan, kalau dia pergi dekat saya and minta maaf dan baru saya maafkan dia. No, that's not the way around. Okay. Itu part yang diorang maafkan, minta maaf tu ialah that's their part. Diorang punya part untuk be humble and seek forgiveness di dekat kamu lah. Tapi our part in playing that part, kita perlu mempunyai satu compassion lah, satu belas kasihan untuk kita reflect on God's love towards us lah. Okay. Kalau sebagai situasi lah, kalau kita tidak, for example, there are wrongs yang ataupun sins yang kita tak realize kita buat, and then if God, kalau Tuhan memilih untuk tak maafkan kamu atas dosa yang kamu tak akui, saya rasa I don't think we can live another day lah. Okay. So every day, each new day, saya percaya Tuhan memang sincerely ingin kita go dekat dia untuk minta maaf lah. Tapi saya believe yang Tuhan memang sudah bersedia untuk maafkan kita. Even kita belum start untuk akui dosa kita. So sama macam situasi kita dengan orang di sekeliling kita lah dalam this story as well. Bila before you even have a need to hear about their forgiveness, you have to forgive them first. Okay. So dalam kita punya live ni, tidak ada doa yang tak ada doa yang tak ada air mata ataupun no sincere in the prayer that God does not hear. Every prayer, everything that you have said, everything that you have said in your heart that comes, jadi kamu punya prayer tu, everything tu Tuhan dengar. So kalau Tuhan boleh boleh hargai semua tu, why not we? Okay. Tuhan hantar dia punya anak mati di kayu salib untuk kita and to experience our life in this world, and also merasakan betapa kejinya, betapa sakitnya dosa tu. Dia faham kita. Okay. If Jesus can understand, can forgive others, why can't we? Okay, itu big point untuk hari ini. Okay, so one more thing, orang yang tidak bersikap belas kasihan terhadap orang lain menunjukkan bahawa dia sendiri tidak menjadi bahagian dari rahmat pengampunan Tuhan. Okay. The base ataupun form, landasan of forgiveness is in the love of God lah. Excuse me.
And then by our sikap ataupun how we show others on or ataupun cara kita forgive others for their wrongdoing, kita membuat orang tu reflect dekat life kita sendiri lah. Okay, di mana bila kita memaafkan orang lain, tak mustahil orang tu akan start untuk memaafkan orang lain juga. Okay, so it's how your life reflect others' life as well. Di mana kita pun memancarkan kasih Tuhan dalam diri kita, and then kita show to others lah on this forgiveness. Okay, so saya akan baca dua verse on in Matius 6 ayat 14 dan 15. Saya akan baca in English lah, NKJV. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Okay? Ini sudah terang lah apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Okay? So, sekali lagi saya ingin remind lah, Tuhan, Jesus died on the cross for all people, for all human. Okay, tak kisah kamu punya enemy kah, kamu punya loved one kah, He died on the cross for all of us. So kalau kamu deserve the forgiveness from our Heavenly Father, kenapa orang lain tak boleh? Kenapa kamu punya enemy tak boleh? Okay. So satu hal lagi lah, kita not the one to judge lah. Kita bukan Tuhan, kita bukan orang yang create human, so we have no right to judge others. So it's just our duty untuk mempunyai that compassion to forgive others, just like God forgive us lah. Okay. Satu poin lagi lah. Even if kamu take one step towards repentance ataupun pertobatan dalam Tuhan, dia akan segera untuk mendamping kamu lah, ataupun pergi dekat kamu dalam dia punya love lah, dalam dia punya pelukan kasih dia tu, yang saya rasa kita tak deserve pun, tapi because of God's love, we receive it lah. We receive and we deserve the forgiveness lah. Okay. Bahkan sebelum kita mengucapkan kita punya forgiveness ataupun kita punya repentance tu, Tuhan memang sudah terbuka lah dia punya tangan untuk kita pergi dekat dia. Okay. Saya ingin share satu ayat lagi. Maybe not one lah, but siap ya. Okay. Okay. Kita boleh buka di Lukas ataupun Luke 17 ayat 3 dan 4. Okay. Boleh saya minta
Angel Kak untuk baca. Angel boleh tolong baca Lukas 17 ayat 3 dan 4. Okey, boleh. Okey. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Tegurlah dia dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. 4. Ya. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Okay. Thank you Angel atas the reading. Itulah kiranya parables untuk kali ini dan dari saya. So saya harap after this we should just forgive others lah and just be one happy family. Okay. Itu sajalah dari saya. Kalau ada siapa-siapa yang ingin tambah poin ataupun add on or any question, kamu boleh go on lah. Terbuka. Masa ini terbuka untuk Anda semua. Kalau kita cakap kita maafkan orang tuh, tapi kita tak lupa kejadian tuh, apa pendapat kamu? Sebab kita tahu cakap kita maafkan dia, tapi lepas tuh bila something wrong jadi lagi, dia sebut balik benda yang sudah berlalu, mungkin bertahun-tahun yang lepas kah, baru kemarin kah, minggu lepas gitu. So, apa pendapat kita semua lah yang sini? Sebab saya rasa itu common thing lah kita. Sebab kita cakap kita dah maafkan orang tu, tapi kita ingat bah, dia kata macam biasa istilah orang cakap tu, forgive but we'll never forget macam tu. Tapi selalu macam bercakap lah, oh walaupun saya tak lupa benda tu bukan bermaksud saya tak maafkan orang tu. So bagi kita semua lah istilah tu betulkah? Saya pun tak pasti. Sebab kadang-kadang, saya rasa most of the time saya sendiri macam tu. Saya cakap saya maafkan, but then saya tak lupa pun. Walaupun saya tak rasa something wrong, it's just that dia kind of like memories, macam part of dalam hidup saya lah, something wrong, kan ups and down. Kita kan ingat semua titik benda jadi dekat hidup kita, bah, macam tu. So, kalau saya tak lupa benda tu, adakah bermaksud sebenarnya saya tidak maafkan orang tu? Okay, itu soalan saya lah. Susah tuh, belit saya tanya tadi. Itulah soalan saya. Okay. Okay. Kamu mau saya jawab ke? Ataupun kamu nak orang lain jawab? Open to all. Mana tahu when boleh jawab. Macam-macam pendapat itu. Boleh saya jawab kan? Boleh. Okay, ini based on pengalaman lah. Sebab ramai orang even dekat gereja kita sendiri pun banyak yang berkhotbah kan, we must forgive then forget. Tapi bagi saya forget itu sebenarnya apa yang kita harus lupa adalah perasaan dendam kita, perasaan marah kita itu yang kita harus lupakan. Forgive, lepas tu forget. Apa yang kita forget tu perasaan itulah. Tapi kamu jangan bagi saya, experience saya, jangan lupa apa yang pengalaman itulah. Sebab pengalaman itu yang mengajar kamu supaya kamu tidak jatuh kembali. Supaya macam kamu kena scam kan, macam scam. Lepas tu kamu maafkan. Lepas tu kamu lupa. Next scenario kena scam lagi sebab kamu lupa, kamu pernah lalui benda tu. Ayo saya kena scam lagi. Kamu maafkan orang, lepas tu balik-balik benda yang sama akan terjadi balik. So bagi saya tidak salah kalau kamu ingat, sebab itu menjadi pengajaran supaya kamu tidak melakukan benda itu lagi. Tapi perasaan itu yang kamu harus lupakan. Macam kamu putus cinta kan, lepas tu forgive, lepas tu forget. Okeylah, kamu lupakan dia terus. Lepas tu bila kamu situasi dia, kamu lupa apa yang dia telah buat dengan kamu semua tu, sampai satu saat bila seseorang wujud lagi dalam hidup kamu, dia
merelakan orang itu melakukan benda yang sama. So itu maksudnya kamu lupa apa yang telah terjadi pada kamu dulu. So kalau macam kamu lupa akan perasaan itu tapi ingat pada peristiwa itu, so bila kamu putus cinta, the next person come, kamu akan hilang perasaan dendam, marah semua, tapi kamu ingat apa yang terjadi kepada hubungan kamu yang lepas sampai itu membuatkan kamu jadi more defensif, more mature lah dari segi melalui perjalanan hubungan. Macam itulah pendapat saya. Faham tak, Rachel? Faham, jelas. Tapi itulah sebab saya pun keliru macam tak tahulah saya betul-betul maafkan kah tidak kalau saya masih ingat lagi. Sebab kan kalau dalam Bible kan Tuhan dia maafkan dan dia remember our sins no more. Ini untuk saya dia tak ingat apa kita buat macam itu. So do we have macam itu pun bagus, tapi itulah boleh juga. Jadi tapi kalau itu pendapat saya lah, kalau saya lupa next dia mesti saya akan kena balik. Macam itulah. Ya, kadang-kadang orang kata pengalaman itu adalah salah boleh dikatakan guru dalam hidup kita masing-masing. Betul. Tapi itulah kalau dari konsep secara Alkitab saya tidak tahu. Satu saya mau tanya tadi. Ada pendapat lain kah mungkin? Thank you, T. Okay. Saya add on sikit lah. Kita boleh ambil contoh kalau kawan kita berhutang lah. Bila kamu tuntut, salahkah? Salahkah kamu menuntut? Macam cerita ini kan dia pergi tuntut. Adakah perbuatan dia itu salah? Dia menuntut hutang dia itu. Lepas tu dia tidak memaafkan. Adakah benda itu salah? Kita try apply dalam kita punya kehidupan lah, situasi kita sendiri. Kita broaden our mind into ambil adaptation ini, parable ini di dalam kehidupan kita. Kalau kita diletakkan di dalam situasi orang ini, adakah kita akan melakukan perkara yang sama? Adakah kita memaafkan? Lepas tu adakah kita akan menghalalkan dia punya hutang itu? Macam itulah. Okay, saya add on sikit lah. Kalau nak membanding atau meletakkan peristiwa ni dekat kita punya life, kamu minta hutang tu bukan salah kamu lah. Sebab saya rasa tu responsibility dia untuk dia bayar lah. Sebab memang dia punya kerja, I think. Tapi kalau dia inginkan masa ataupun just nak time for that, then saya rasa tu okay untuk kamu bagi dia time lah. But kalau kamu tak bagi dia chance ataupun peluang untuk dia membayar hutang tu, saya rasa kamu yang bersalah lah kot bagi saya lah. Sebab kamu tak bagi chance. Tapi okay, kalau based on apa soalan Rachel tadi, kalau kamu forgive tapi kamu tak lupa, kan Rachel soalan kamu? Okay. Pendapat saya lah, kalau kamu forgive tu, it's not under kamu lah, it's not, bukan macam yang saya cakap tadi lah, bukan hak kamu untuk judge lah, bukan, it's not, we are not meant to judge lah. Tapi kalau part yang forget tu, saya rasa tak salah juga lah, cuma dia salah bila kamu tanam kamu punya dendam tu. Macam kamu forgive kan, tapi kamu simpan dalam hati tu, kamu berdendam habis-habis tu sampailah dia buat salah lagi, dan kamu kamu remind dia balik yang dia ada buat salah dulu. Saya rasa benda tu yang salah. Because bila kamu forgive orang tu, kamu should be macam
in peace lah. Kamu should be in peace that you have forgive others, and kalau dia buat lagi tuh itu dia punya part. Bagi saya lah. Kalau dia, saya tak rasa forget tuh, saya tak rasa kamu tak saya tak rasa kamu tak lupa pasal benda tuh tak salah lah bagi saya. Apa saya cakap ni? Tapi itulah. Saya paham. Paham ke? Paham. saya sokong. So, yang part forgive tuh, mbak kata saya lah, bukan kita punya part lah. And kalau kita dah forgive tuh, it's just a peace in our mind and heart lah. And then part dia buat salah lagi tuh antara dia dengan Tuhan lah, bukan part kita untuk judge lah. So, just live a peace life lah. Tak perlu berdendam, tak perlu nak marah-marah. I mean, memang akan jadilah kita marah dekat orang, tapi not that hard to forgive lah, to completely forgive others. So, saya satu part saya lah. Kalau ada yang ingin membantah, ada poin lain tuh boleh tambah lah. Tanya pendapat dari pihak lelaki pula. Okey, sebelum tu. Tanya Wen. Tanya Wen. Okey, sebelum tu ya. Saat sekarang, masa kita sekarang, bagi saja pendapat dan persoalan. Tanya saja ya. Okey. Saat sekarang, masa sekarang. Okey, kamu yakin Tuhan tidak ingat dosa kamu? Sedangkan setan boleh ingat dosa kamu. Kamu yakin Tuhan tidak ingat dosa kamu? Walaupun dosa kamu sudah dimaafkan. Memang itu yang dikatakan, tetapi seperti yang sebenarnya Tuhan dia ingat dosa kita ini sebenarnya. Cuma dia tidak mau mengingatkan kita apa yang kita sudah pernah buat. Sebab ini yang menghalang kita datang kepada dia. Oleh sebab itu dia katakan, saya lemparkan dosa kamu sejauh timur dengan barat, di mana dia tidak akan bertemu. Jadi dengan adanya kekelegaan seperti ini, kita dapat tahu bahwa kita ini sudah disucikanlah di hadapan Tuhan. Bermaksud Tuhan, dia tidak mau mengingatkan kita dengan dosa kita. Sebab kita tidak hidup di kehidupan lama sudah. Apa yang kita hidup adalah di kehidupan kita sekarang. Jadi, kalau perkara forgive and forget itu, seperti yang Listi cakap tadi, mungkin kalau seseorang mengkhianati kamu kan, pada waktu itu kamu akan rasa sangat sakit hati bila kamu memikirkannya. Tetapi bila kamu sudah saling bermaaf-maafan, lepas itu 2, 3, 5 tahun akan datang, kamu berbaik semula dengan dia, lepas itu keluarga kamu pun berbaik dengan keluarga dia. Jadi, kamu akan mengingat kembali benda yang kamu pernah buat dulu, tetapi kamu punya emosi sudah lain. Dulu, kalau kamu mengingatnya, sakit hati saya ingat ni, saya benci tengok dia ni, saya tidak suka kalau saya ingat ini, mati saja perempuan itu baru bagus. Kata. Itu kamu punya emosi pada ketika itu. Tetapi sekarang, bila kamu ingat dia balik, aduh bodoh saya dulu. Macam tidak matang betul saya dulu. Buat benda ini, saya gaduh-gaduh dengan dia. Benda yang childish pun, benda yang kebudak-budakan. Itu. So, kamu tengok, kamu masih mengingat situasi itu, tetapi kamu punya emosi sudah berbeza. Tidak ada lagi amarah di sana di saat kamu mengingat kamu punya kejadian itu. Jadi, seperti yang Carrie Ann cakap tadi lah, untuk kita memaafkan orang, kita harus ada belas kasihan. Baru kita boleh memaafkan orang. Kalau tidak ada belas kasihan, saya rasa mustahil lah untuk memaafkan orang ini. So, itu saya punya pendapat lah. Thank you, Ben. Yang lain? Question kah? Yang lain soalannya, pendapat juga ya. Saya dah. Okay. Jadi very good question lah for lecture. Jadi apa yang kita belajar, for me saya setuju lah dengan semua orang. Everyone ada input, okay. Dan forgive and forget adalah satu
topik yang agak besar. In forget, actually dia involve banyak benda. Kamu boleh involve judgement gitu. Sebab kamu tidak lupa. In a way, kamu pun menghakimi juga. Oh, dia pernah buat tu. Sanuknya kadang-kadang dia lagi aku. Contoh lah. Jadi, there is one statement lah. Kan dia cakap, dalam segala hal, tipsnya susah nak ada. Tapi kita perlu tahu bahawa we are not forgiven because we forgive, but as we forgive kan. So, kadang-kadang act untuk minta maaf tu adalah satu act yang nampak macam remeh, tapi actually sangat besar. So, kita tahu mengampuni adalah satu asas yang Tuhan sudah ajar lah dalam dia punya kasih yang begitu besar. Okay, jadi thank you. Okay, saya ada satu question. Ada satu yang kita cakap, minta maaf on behalf of another. So, in Christianity lah, kita minta maaf. Contohlah, kawan saya ni ada problem, tapi mereka gaduh. Jadi kita cakap, bagi pihak dia ni, saya minta maaf. Jadi, apa pendapat kamu orang untuk this like situasi lah? You forgive, I mean like, is it okay to apologize on behalf of others? Saya tidak setuju. Not agree. Okay, so why is it? I mean like people apply that one lah. Kalau saya pun bagi saya tak setuju, tapi kalau kita nak cerita dengan orang lain, in a way kita cakap untuk menjaga hati masing-masing, tapi bagaimana kita hendak macam nak ceritakan apa yang berlaku in this situasi yang sebab orang situasi ini boleh berlaku bila orang itu membawa nama seseorang ataupun macam nama keluarga kah, nama company kah. Jadi mungkin orang itu sendiri dia mau tidak mau pun orang lain yang akan mengatakan okay, on behalf Denny kami ingin minta maaf sebab Denny dia masa ini dia tidak stabil, dia telah berbuat begini. So on behalf si A ini kami meminta maaf. Jadi kalau kamu sendirilah orang datang bagi tahu kamu on behalf Denny saya meminta maaf. Kamu berada dengan kawan kamu, tetapi yang datang adik dia, kakak saya minta maaf, dia kata macam itu dengan kamu mau terima kah? Jadi ini saya punya pendapat lah, okay? Jangan ikut saya punya pendapat. Saya punya pendapat memang tidak setuju. Ini saya punya pendapat, saya memang tidak setuju. Sebab lagi bagus kalau orang itu sendiri yang minta maaf dengan kita. Sebab kita dengan Tuhan pun tidak ada bapak saya yang minta maaf untuk saya dengan Tuhan, tidak. Okay, macam itulah, itu saya punya pendapat. Okay, fair enough. Okay, thank you. Remy tidak bunyi, Bang. Remy macam mana, Remy? Kamu setuju kah kalau saya buat salah, lepas tu kamu ya, okay, on behalf of remembrance, saya meminta maaf atas kamu orang macam tu. Kamu setuju kah tu, Remy? Okay, thank you. Untuk soalan Beatrice tu, ya, saya pun macam Rembrandt jugalah. Ya, kenapa? Kerana yang perlu membaiki hubungan tu pesalah tu sendirilah. Salah tu bukan wakil yang membaiki hubungan tu lah. Maksud saya tidak bagus lah sebab kita tidak tahu adakah wakil orang yang kita wakili itu adakah dia betul-betul repent atau menyesali kesilapannya. So kita hanya tahu satu bagi saya lah kalau minta maaf macam tu saya anggap itu tidak ikhlas lah. Bagi saya lah, ya, saya lebih prefer someone tu minta sendiri lah, minta maaf secara pribadi lah, untuk memberikan gambaran tentang keikhlasan dia untuk minta maaf. Even kita minta maaf kepada Tuhan pun kita tidak hantar wakil juga lah, tidak hantar wakil juga. Tetapi tidak salah, kerana Yesus sendiri dia turut berdoa dan dia berdoa untuk kita juga. Ada doa dia yang dia katakan, maafkan mereka. Di kayu salib tentu dia katakan kepada bapa dia,
maafkan mereka karena mereka tidak mengetahui. Tidak salah juga, ya. Tapi secara pribadi Mina ingat nyawa deh. Nathaniel cakap sesenyap saja, tidak ada semua dengar. Mungkin line putus-putus. Kamu sudah berhenti cakap ke hari ini? Line-nya putus-putus rasaku. Actually, kalau kamu baca, dia katakan remember not, dia tidak akan mengingat kembali, dia tidak mungkin. Karena rekod dosa kita tidak hilang. Kalau kamu perhatikan, ini untuk pelajaran baik suci lah. Apabila high priest masuk, dia percikan darah itu di kain. Darah itu tidak hilang. Rekod dosa itu masih ada. Tetapi Tuhan yang decide tidak mungkin. Bahkan kita lihat Yesus sendiri, sebelum dia kembali kepada Bapa, dia jumpa Petrus. Dan dia tidak ungkit Petrus. Menyangka 3 kali, dia tidak ungkit. Tapi dia tahu dalam hati Petrus menyesali tindakannya, tetapi dia tidak mungkit. Baik, sebaliknya, kita dapat baca dari cerita itu, kita dapat rasa ada satu kemaafan yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Dan bagaimana dia mengamanahkan Petrus untuk menjaga domba-domba dia pada ketika itu. Ya, itu sungguh luar biasa. And belajar seperti yang Listi katakan, ya experience itu penting lah. Ya. Tetapi kita belajar memaafkan seperti Yesus lah. Kita jangan mengingati kisah lalu. What begun is begun lah. Ya. Karena Tuhan pun macam itu juga. Kalau dia ungkit, misalnya, tidak ada seorang pun kita akan pergi surga kalau dia ungkit setiap dosa kita. Karena kita ni berdosa. Ya, mungkin saya pun banyak hutang mungkin lebih daripada yang dalam cerita hari ini. Dan lebih berat lagi. Tapi Tuhan tidak memandang itu. Dia melupakan hutang itu. Dia melupakan hutang itu. So itu luar biasa lah. Dan ayat yang Kerian quote, mungkin itu yang saya mau ulas juga lah. Di Lukas 17 ayat 3 hingga 4. Ya. Dan ayat yang saya ingin kita lihat adalah ayat yang seterusnya, ayat yang kelima. Dan kita lihat bagaimana anak murid Yesus jawab di Lukas 17 ayat 5. Mereka katakan, and the apostle said to the Lord, increase our faith. Untuk memaafkan orang perlukan iman. Karena kita tidak tahu, suka untuk kita maafkan orang kalau kita akan rasa mereka akan buat kembali. Sebab itu kita perlukan iman bahwa kita yakin bahwa mereka tidak akan mengulangi itu. Walaupun ada masa mereka mengulangi juga. Karena Tuhan pun macam itu. Karena dia sentiasa memaafkan kita walaupun kita mengulangi dosa kita kembali. So, itulah yang dimaksudkan memaaf. Forgive them as I forgive you. Ya, as Lord have forgive you. So, itu teladan yang kita perlu ambil lah. Dan kalau kita baca habis bab kecil di Lukas 17 itu sampai ayat 10, dia katakan, when you have done all these things which you are commanded. So, yang dia commanded adalah dia refer kepada ayat 1 hingga ayat 4, yaitu memaafkan orang. Ya. We have done what was our duty to do. So, tugas kita adalah memaafkan orang. Ya. Seperti mana Tuhan telah memaafkan kita. Oh, itu actually tugas yang berat. Dan saya tahu mungkin ada yang pernah mengalami bagaimana rasa dikhianati. Ya. Semua orang tahu perasaan itu. Tidak ada orang suka perasaan dikhianati, disakiti. Ya, sebab itulah anak murid Yesus tahu. Mereka perlukan iman untuk memaafkan orang yang macam itu. Ya. Orang yang paling suka untuk dimaafkan mungkin kita sendiri maupun orang yang menyakitkan hati kita. Ya. Sebab itu memaafkan ini tugas yang berat lah, actually. Tugas yang berat. And Kerian mention something ayat
22 tadi di Matthew 18 ayat 22, 70 times 7. Saya tak pasti sejauh mana yang kamu faham ayat ini, tetapi ayat ini remind saya ada satu cerita ataupun profesi dalam Alkitab 70 times 7. Mungkin anda pernah dengar. Kalau kita tahu dia menjadi 490 dan ada satu profesi mengenai 490. Dan 490 itu berakhir, ini di buku Daniel, saya merujuk pada buku Daniel. So, dalam profesi itu 490 ini melambangkan berakhirnya ataupun kerajaan Tuhan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. So, maksudnya permulaan ini saya tidak masuk lebih dalam lah, okay? Tetapi benda itu akan berlaku lagi satu hari nanti di mana tamatnya kita judgment. So bila Yesus cakap 77 kali, ini maksudnya memaafkan mereka sampai ke hujung pengakhiran dunia. Dan kalau kita refer dunia, tapi saya tidak ponder dalam sangat benda itu, kita akan ada yang terkeliru dan dan kita punya discussion draggy lah. So tapi main point dia sentiasa memaafkan orang sebagaimana Yesus telah memaafkan kita lah. Itu yang paling simple lah untuk lesson ni. Tapi yang ayat 22 tu mungkin next time lah. Itu sejak dari saya. Thank you, Remy. Okay, pass on orang lain. Okay. Yang lain ada? Ada soalan. Balik-balik saya saja. Boleh kasih tanya satu lagi? Tak tahu lah yang keberapa sudah. Boleh. Ada apa pendapat kamu orang tentang istilah there are other way to show that we are sorry. Macam maksud saya ada istilah lain selain daripada kita kata sorry. Mungkin senang dalam family lah. Tiba-tiba kan contohlah kalau saya gaduh dengan mak saya, itu tiba petang tuh saya akan tanya, mak, dia kan makan apa? Nah, macam tu. Macam saya mulakan perbualan, lepas tu saya try pujuk dia dengan cara saya masak lah. Tentu. So, is it considered minta maaf walaupun tidak cakap minta maaf? Macam kamu selalu disakiti, saya jadi Rachel. Tidak, macam saya yang menyakiti orang lain. Okey, saya punya pendapat kan, kalau minta maaf ini di mana kita tidak mau ingat lagi benda yang kita sudah buat dan kita memulai yang baru. Jadi salah satu yang kamu buat, kamu tunjukkan melalui tindakan. Dan apa tujuan tindakan kamu itu? Sebab kamu tidak mau ingat kembali apa yang kamu sudah buat sebelum dia kan, dan kamu ingin memulakan baru. Jadi bagi saya punya pendapat sendirilah. Saya rasa itu salah satu daripada tindakan untuk meminta maaf lah, walaupun kamu tidak secara secara mulut kamu sebut. Tetapi tindakan kamu menyatakan bahwa kamu minta maaf. Itu saya punya pendapat lah. Kalau saya terima saja. Oke. Saya tahu orang lain lah, mana tahu mereka mau juga dengar perkataan minta maaf. Jadi kan, kenapa kita tidak mau minta maaf terus terang? Sebab ada ego, boy. Ya, itu sebab manusia kan. Jadi Paulus menulis merendahkan diri, love is patient, love is kind semua. Jadi melalui love kita boleh mengampuni. Kan? Okay. Sebab itu ada yang lain. Boy, jadi pendapat kamu we have to say sorry lah. Tidak. Kita punya bukan maksud saya. Kita punya keinginan untuk memaafkan orang lah. Maksud saya kalau dalam posisi saya yang mau minta maaf, tapi saya instead bercakap sorry, saya buat benda lain lah. Maksud saya yang macam tadi lah, ilustrasi dia pergi masak, mulakan perbualan gitu. Itu tak rasa tu salah lah ke. I mean, kalau niat kamu tu nak maafkan nak minta maaf tu is there, then saya rasa okay. Okay.
So saya percaya Saya kalau kamu rasa buat macam tu kan, your mom will eventually akan forgive kamu as well lah. In that act. Okay. Okay, Nawati. saya rasa pun tidak salah sebab semua dia yang penting niat lah, niat apa kata KLN tadi. Semuanya action lah dari hati kamu, dari karakter kamu. Macam yang Remy bagi kita tadi tu, yang pasal Peter tu, dia tidak minta maaf kan dengan Yesus, dia tidak kata sorry, tapi Yesus mengetahui yang dia telah repent, dia telah repent dia telah repent daripada dia punya perbuatan itulah, menyangkal Yesus 3 kali kan. Yesus tidak kata minta maaf sekarang baru saya maaf, sebut I'm sorry baru saya akan maafkan, tidak kan. Tapi Yesus dengan cara dia convict kita apa yang dia buat supaya kita sedarlah kesalahan dia tu, dan dengan action kita tu di mana dia menyatakan dia sayang Yesus. 3 kali dia menyatakan dia sayang Yesus tu, sudah menyatakan yang dia sudah bertaubat dan sudah dia meminta pengampunan lah dari Yesus agar Yesus berbelas kasihan dengan dia. Thank you, Ti. Thank you, girl. Buat cakap. Okay, so kita sudah sampai ke penghujungnya. Okay, saya dapat satu poin kan melalui persoalan Rachel tu. Sorry ya, ini poin sangat bagus. Okay, sebelum tu Remy cakap ada memberitahu tentang judgment. Bila penghakiman itu berakhir. Okay, teman. Kita, Remy, remember yang lain, bila penghakiman itu berakhir. Pintu kasihan ditutup. Pintu kasihan ditutup kan? Maksudnya close of probation. Jadi bila penghakiman berakhir, jadi pemaafan itu berakhir juga. Arti kata lain, tak ada guna kalau kita memaafkan kalau penghakiman itu sudah tutup. Jadi memaafkan ini seharusnya membawa orang untuk tidak mengulanginya, mengulangi perkara yang sama berlaku lah. Jadi pemaafan kita seharusnya menunjukkan kita tidak mau orang itu mengulanginya sekali lagi. Okay. Jadi 70 times 7 ini actually menjawab soalan Rachel pada awal sekali ya. Jadi maksud 7 ini kita telah belajar 7 Yesus mencipta 7 hari. 1 minggu ada 7 hari. 7. Begitulah. Jadi Ellen Johan mengatakan 7 itu perfect lah. Perfect. Okay. Jadi maksud dia kalau orang mengampuni kita, kalau orang berbuat salah kita 7 kali, kita harus mengampuni 77 kali. Arti kata lain, Tuhan bukan literally cakap dekat kita 77 kali. Ya. Bukan macam tu ya. Jadi maksud Yesus, dia tidak mau kita untuk merasa penat dalam mengampuni. Okay? Dia tidak mau kita rasa penat untuk mengampuni. Dan di ayat Matthew 6 ayat 14 dengan 15 yang Gilga cakap tadi, itu poin lain ya. Jadi ini poin lain. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga akan mengampuni. Kalau tidak, tidak. Jadi dia bukan maksud saya harus mengampuni orang supaya Tuhan mengampuni saya. Jadi mindset kita jangan macam tu ya. Mindset kita sebenarnya kita mau mengampuni orang sebab Tuhan sudah mengampuni saya. Jadi itu lesson kita pada malam ini. Okay? Jadi saya buat satu ilustrasi lagi. Dunia ini kita bayar dekat Tuhan tidak dapat membayar dosa kita. Hutang dosa. Jadi kalau kita ambil syurga pun segalanya pun bayar pergi Tuhan tidak dapat balas lagi untuk mengatasi debt kita ya. Jadi
harga membayar dosa ialah satu nyawa, yaitu the wages of sin is death. Jadi Tuhan mati untuk kita. Jadi harga itu memang Lord, memang jauh lebih jauh dari, bukan dari emas permata di syurga, bukan nyawa malaikat, bukan apa, tapi nyawa anaknya sendiri. Jadi itu jauh dari imajinasi kita untuk melihat betapa Tuhan sayangkan kita. Okay? Jadi 9:10, okay, kita akan tutup dalam doa. Mungkin kita boleh minta Rembrandt untuk berdoa. Oke, mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang maha besar yang bertakhta di kerajaan surga, kami memuji menyembah mulia nama Engkau sebab Engkaulah yang menciptakan kami, dan kami memuji mulia nama Engkau karena Engkaulah yang mendatangkan segala kebaikan di dalam kehidupan kami. Kiranya setiap pelanggaran yang kami perbuat pada hari ini dan setiap tingkah laku kami yang tidak berkenan di mata Engkau ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Engkau agar Engkau dapat mengampuni segala dosa kami, dan kami tahu bahwa Engkau akan menyucikan kami kembali ya Bapa, dan kami berharap agar kami tidak melakukan benda itu sekali lagi ya Bapa. Di saat ini kami ingin berdoa agar kami diberikan hati untuk mengampuni, agar kami diberikan hati kerendahan hati untuk melihat setiap keperluan di dalam kehidupan rekan-rekan kami di mana mereka juga memerlukan pengampunan ya Bapa, dan agar kami dapat menunjukkan kepada mereka kasih Engkau, kasih yang Engkau tawarkan kepada mereka ya Bapa, agar kami dapat memancarkan kasih tersebut dan mereka dapat tahu keperluan untuk menyambut kasih ini dan dapat mengenal Engkau, supaya kami sama-sama mendapat bahagian di dalam kehidupan Engkau nanti ya Bapa. Dan kiranya Engkau memberkati setiap pribadi di ruangan ini, karena kami telah belajar satu benda yang baru dan kami telah belajar untuk mengampuni, dan kami harap agar kami dapat mengaplikasikan benda ini dalam kehidupan kami ya Bapa. Di saat kami mula tinggalkan ruangan ini, agar Engkau memberkati kami dan jaga kami, naungi kami di saat kami berehat pada malam ini. Kiranya kami dijauhkan dari segala kuasa-kuasa roh jahat yang bakal mengacau kami di dalam kehidupan kami ini ya Bapa, dan kami berharap agar kami dapat recharge kembali tenaga kami untuk hari besoknya ya Bapa, dengan mengimani bahwa Engkau akan menjadikan semua yang terbaik untuk hari esok ya Bapa. Dan kami tahu bahwa esok akan membawa masalah yang tersendiri, dan pada hari ini Engkau telah beserta dengan kami dari pagi sampai malam ini. Kami sangat bersyukur. Dan terima kasih kerana telah mendengarkan doa ini. Jadikanlah ia sesuai mengikut kehendak Engkau. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Oke, selamat malam semua. Terima kasih memberi peluang untuk bersama dengan kami. Good night. Thank you everyone. Bye. Bye. Thank you. Bye.